Ya Allah, Engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja, aku lakukan. Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku dengan cara yang halal, aku kerjakan ya Allah. Engkau perintahkan aku jauhi yang Engkau larang, aku lakukan ya Allah. Sekarang aku telah berikhtiar, dari sejak keluar aku telah menunaikan sholat subuh seperti yang Engkau maha mengetahui. Dan menjelang malam aku mengadukan bahkan di rumahmu ya Allah, hanya untuk sesuap nasi bagi istri dan anakku dari yang halal itu. Aku telah melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku hanya memohon apa yang telah Kau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan sampai detik aku bersujud di hadapanmu di rumahmu ini belum Kau kabulkan, mohon tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah, dengan cara apa lagi mesti aku memohon kepadamu. Pernah nggak begitu mintanya? Itu rahmat. Itu rahmat. Dan itu ke hati tenang. Jadi kita itu minimal kalau belum dapat pun hatinya tenang. Dan Allah tenangkan hati keluarga, itu yang disebut barakah namanya. Makanya ikhwan, banyak teman-teman kita dulu orang-orang saleh sejak zaman sahabat itu kalau pulang kerja rata-rata mampir ke masjid. Dan selalu terjadi keajaiban ketika pulang. Masjid itu tempat paling menetralkan ketenangan dalam kehidupan. Anda nggak percaya silahkan, saya aja mau kesini macetnya luar biasa. Tapi begitu masuk masjid belum sholat udah tenang. Sehingga kalau antum macet, jangan langsung ke rumah. Kalau mampir ke masjid nanti oleh Allah diganti keadaan hatinya. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor yang banyak pekerjaan, bukan aura di jalan yang banyak pertentangan. Anda itu direktur di rumah sebagai ayah, di kantor direktur sebagai pimpinan. Jadi kalau pulang ke rumah jadi ayah, bukan jadi pimpinan. Perusahaan selesai, saat keluar meninggalkan perusahaan selesai. Pak rektor menjadi rektor di kampus, keluar gerbang kampus selesai. Ya, semua pimpinan selesai. Tapi kan nyampe rumah itu ayah yang ditunggu. Saya itu kiai, ustadz, ini saat ngajar sekarang, nyampe rumah gak ada yang kenal saya kecuali seorang ayah. Ini sampai sekarang anak saya belum pernah ya seumur-umur saya pulang dipanggil ustadz, kiai pulang, gak ada. Buya. Dan masya Allah, teman-teman yang ngantar tadi tuh sampai yang di sini nemani Bandung tahu. Itu Pak, anak saya itu yang kecil sampai dia bikin gambar. Ketika disampaikan ibunya, kami membiasakan kalau saya pergi ibunya cerita tentang pekerjaan saya. Buya mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang nanti kakak, adik semua itu disukai Allah, nanti apa yang diminta Allah berikan. Kasihnya lewat bunda. Tapi karena Buya mengerjakan apa yang Allah minta. Jadi kalau saya pulang saya cerita tentang ibunya. Itu dituliskan oleh anak saya, tulisan gambar orang mau ngajar terus berpisah dengan seorang anak, dia tuliskan di atasnya I love you Buya, engkau adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku. Itu sampai saya simpan sekarang Pak dalam tas kemanapun saya pergi. Karena anak saya menginginkan ayahnya, bukan status yang melekat kepadanya. Ibunya ceritakan kapan Buya pulang jam sekian. Itu anak 2 tahun dengan 4 tahun kakaknya, nomor 4 dan 3 kompak nungguin sampai tengah malam, jam 10, jam 11. Saya cepat kejar pulang. Makanya kalau sudah pengajian jangan banyak nanya. Anak saya nungguin. Itu ditunggu. Kadang kirim voice note, kirim video. Buya udah sampai mana? Begitu nyampe rumah, Buya main kuda yuk. Jadi kuda kita. Jadi kuda. Antum pulang tidur, saya masih jadi kuda. Jangan banyak nanya. Ingin ayah. Lalu siapa antum? Ya silahkan antum hebat di kantor jadi direktur, manajer, silahkan. Nyampe rumah ayah, istri butuh suaminya, anak butuh ayahnya. Nah yang memberikan ketenangan itu masjid. Sehingga saat pulang rasanya enak. Minta sama Allah dengan bahasa Rahman. Kalau tahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau tahu Allah sudah membentangkan sekian nama sesuai kebutuhan kita. Asmaul husna itu bukan sekedar nama-nama indah, kurang lengkap. Nama-nama terindah yang Allah berikan berisi jawaban dari semua masalah kita. Silahkan urut. Yang masalahnya di rizki, ya Razak.
Anak kampus yang masalahnya di ilmu, ya alim. Berapa kali Anda minta sebelum Anda belajar, ya alim, Allahumma alimni ya alim, Rabbi zidni ilman ya alim. Pernah minta nggak? Banyak masalah, ya sabar. Pengen solusi, ya Fattah. Nabi Zakaria dibatasi oleh manusia, nggak mungkin, ini terbatas, istrimu ini begini. Engkau sudah sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih, nggak mungkin, mustahil. Maka dicari, disebut nama Allah yang memberi tanpa batasan, Wahhab. Dimintakan habli. Makanya di Quran surah Ali Imran ayat 38 kalimatnya pakai hab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli. Runut di Quran, semua kalimat al-asma'ul husna Anda akan temukan sesuai dengan masalah.